Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita sungguh-sungguh untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Perkenankan hamba-Mu, ya Bapa, masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Perkenankan hamba-Mu, ya Yesus, sujud menyembah dalam kekudusan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Bersama para malaikat ku sujud menyembah. Sujud menyembah. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Saat ini kembali kami ada di hadapan Bapa. Kami mau duduk diam dalam hadirat-Mu dan kami mau menanti-nantikan Engkau berbicara bagi kami, menyampaikan isi hati-Mu kepada kami. Roh Kudus Tuhan, ajar kami untuk mengerti setiap kebenaran firman yang kami dengar, lalu kami mau berjuang untuk hidup seturut dengan firman-Mu di sepanjang hari hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami siapkan hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada renungan yang kemarin, kita sudah berbicara apakah kita benar-benar percaya bahwa Allah itu ada. Sebab kalau kita memiliki iman yang menunjukkan bahwa kita percaya, maka kalau kita berkata kita percaya kepada Allah,
Firman Tuhan katakan kita harus hidup menuruti perintah-perintah Allah. Kalau kita tidak menuruti perintah Allah, tidak hidup melakukan perintah-perintah Allah, firman Tuhan katakan kita berdusta. Dan di dalam hidup kita tidak ada kebenaran. Perhatikan itu yang firman Tuhan katakan. Tetapi banyak orang yang tidak mau menerima pernyataan ini. Padahal apa yang saya sampaikan ini sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. 1 Yohanes 2 ayat 4 kita lihat sekali lagi dikatakan barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di hadapannya tidak ada kebenaran. Jadi saya katakan, kalau kita berkata kita percaya kepada Allah, lalu kita tidak hidup menuruti perintah Allah, itu berarti kita berdusta dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Itu bukan perkataan saya secara pribadi, saudaraku. Itu adalah perkataan firman. Perhatikan itu, saudaraku. Oleh sebab itu kita tidak boleh menjadi orang percaya yang egois. Artinya kita mau hidup suka-suka kita sendiri, hidup mengikuti keinginan diri kita sendiri, melakukan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi kita maunya sebagai orang percaya atau sebagai orang Kristen, mengaku diri sebagai anak-anak Tuhan, lalu kita berpikir kita bisa mengatur Allah. Artinya kita merasa kita berhak meminta apa saja daripada Allah untuk memberkati hidup kita. Saudaraku, mari kita sadar, yang berhak atas kehidupan ini siapa? Yang punya kuasa itu siapa? Kita atau Allah? Kalau kita tahu Allah yang berkuasa, bahkan seperti yang firman Tuhan katakan, Dia memiliki hidup kita sepenuhnya, karena hidup kita telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar, maka wajib bagi kita untuk hidup tunduk sepenuhnya di dalam penurutan akan kehendak Allah. Kita lihat kembali Ibrani 11 ayat 6 yang sudah pernah kita baca pada renungan sebelumnya. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sudah saya katakan bahwa iman itu berbicara tentang percayanya kita. Kalau kita berkata kita percaya, berarti kita harus hidup menuruti perintah-perintah Allah. Kalau tidak menuruti perintah Allah berarti kehidupan kita tidak berkenan kepada Allah. Oke, kita lanjutkan. Dikatakan sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Jadi setiap saat kita harus menyadari bahwa dalam segala keadaan Allah itu ada. Dimanapun kita berada, Allah itu ada. Kalau kita sudah tahu bahwa di dalam setiap gerak kehidupan kita, Allah itu selalu ada, seharusnya kita menjaga cara hidup kita. Supaya apa yang kita lakukan itu semuanya harus sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan perintah Allah. Makanya saya katakan, jangan menjadi orang Kristen yang egois. Kita maunya hanya berkat Tuhan, tetapi disuruh hidup taat, hidup kudus, hidup suci, kita tidak bersedia. Padahal firman Tuhan sudah katakan kita harus kudus di dalam seluruh kehidupan kita. Orang yang berpaling kepada Allah itu artinya orang yang mau selalu ada bersama-sama dengan Allah. Ia harus selalu menjaga gerak kehidupannya, sikap, tindakan, perkataan, perbuatan, apapun yang dilakukan. Perhatikan ini, apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, semua yang kita lakukan itu harus sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Artinya kalau di dalam hidup ini kita melakukan segala sesuatu tidak sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah, atau tidak tepat seperti yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga, maka itu artinya kita tidak menghargai, kita tidak menghormati Allah yang selalu ada dimanapun kita berada. Jadi sebagai orang percaya, setiap saat kita harus sadar, dalam keadaan yang seperti apapun, dimanapun kita berada, Allah selalu ada.
Kalau kita menyadari ini lalu kita mau terus berjalan bersama-sama dengan Allah, maka orang yang mau terus berjalan bersama-sama dengan Allah itu, hal itu menunjukkan orang-orang seperti ini sungguh-sungguh mau mencari Allah. Dan perhatikan apa yang firman Tuhan katakan pada kalimat yang terakhir dari Ibrani 11 ayat yang ke-6 ini. Kalimat yang terakhir dikatakan, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara perhatikan itu. Tetapi persoalannya di sini adalah, janganlah kita mencari Allah hanya karena kita ingin diberkati, hanya karena kita ingin mendapat upah. Seperti yang firman Tuhan katakan ini. Seharusnya kita mencari Allah karena kita rindu hidup di dalam penurutan akan kehendak Allah. Karena kita rindu memiliki hidup yang benar-benar berkenan kepada Allah. Jadi kita harus mencari Allah itu dengan satu tujuan. Kita rindu hidup benar di hadapan Allah. Karena ketika kita terus berjalan bersama-sama dengan Allah, justru disitulah kita akan terus dibentuk. Semakin hari kita akan terus diubah. Kita akan semakin mengerti apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Lalu kita hidup hanya untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah, supaya kehidupan kita ditemukan setiap saat ada di dalam kebenaran. Saudara perhatikan ini, orang yang mau terus berjalan bersama-sama dengan Allah, ia akan berjuang untuk menjaga kekudusan hidupnya. Kenapa? Karena ia tahu Allah itu kudus. Allah tidak bisa menyatu dengan segala sesuatu yang tidak kudus. Jadi kalau kita tidak berjuang untuk menjaga kesucian kekudusan hidup kita, maka dapat dipastikan kita tidak bisa berjalan bersama-sama dengan Allah. Allah tidak akan bisa menyertai kehidupan kita kalau kita tidak menjaga kekudusan hidup kita. Ingat, firman Tuhan sudah mengatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ini artinya kalau kita tidak berjuang untuk hidup dalam kekudusan, kita tidak bisa bersama-sama dengan Allah. Oleh sebab itu saudaraku, mari kita sadar. Firman Tuhan sudah katakan bahwa tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi kalau selama hidup di dunia ini saja kita sudah tidak menjaga kekudusan hidup kita, itu berarti kita tidak mau disertai oleh Allah. Allah itu kudus, Allah akan berjalan bersama-sama dengan orang yang benar-benar kudus. Artinya sejak di dunia ini kita terus berjalan bersama-sama dengan Allah, maka sampai nanti kita berada di balik kematian, kita tidak akan pernah terpisah dari Allah. Karena apa? Karena kehidupan kita dipandang berkenan di hadapan Allah, sebab kita terus menjaga kesucian, kekudusan hidup kita, kebenaran hidup kita, menjaga setiap aspek kehidupan kita. Apa yang kita lakukan, kita berjuang supaya semua yang kita lakukan itu sepikiran, seperasaan dengan Allah. Inilah yang membuat kehidupan kita berkenan di hadapan Allah. Saudaraku, kalau kita tidak berjuang, perhatikan ini, kalau kita tidak berjuang selagi masih ada kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada kita saat ini, maka ketika nanti kita berada di kekekalan, kita baru akan menyesali cara hidup kita yang salah di dunia ini. Ingat, sekali lagi saya katakan, firman Tuhan itu tidak bisa diubah. Firman Tuhan itu tidak bisa dibatalkan. Firman Tuhan itu ya dan amin. Jadi kalau firman Tuhan katakan tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kalau hidup kita di dunia ini saja sudah tidak kudus, maka ketika nanti kita berdiri di hadapan Allah, di kekekalan nanti, di pengadilan Tuhan nanti, kita akan ditolak oleh Allah. Allah tidak akan menerima kita. Jadi kalau kita tidak mempergunakan kesempatan ini untuk bertobat, berpaling kepada Allah, dan sungguh-sungguh mencari Allah, maka jangan pernah berharap ketika kita berada di balik kematian, kita akan mendapat upah yang disediakan oleh Allah.
bagi orang-orang yang ditemukan hidupnya berkenan di hadapan Allah. Sebab upah yang Allah sediakan di dalam kerajaan sorga hanya bagi orang-orang yang mau sungguh-sungguh mencari Allah selama masih hidup di dunia ini sampai di kekekalan nanti. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua, lalu kita mau mengambil keputusan, kita berpaling kepada Allah, berbalik kepada Allah, menjaga hidup supaya tetap berkenan di hadapan Allah dalam kesucian, dalam kekudusan, dalam kebenaran, tidak bercacat, tidak bercela. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Bapa yang Maha Kudus, terima kasih untuk firman-Mu yang sungguh menyadarkan kami. Saat ini kami tidak mau lagi menyanyiakan kesempatan hidup yang Engkau berikan bagi kami. Ya Bapa, kami mau berubah. Kami mau berjuang untuk menjaga kekudusan hidup kami, kesucian, kebenaran hidup, supaya kehidupan kami boleh ditemukan berkenan di hadapan-Mu senantiasa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang sudah memberkati kami, dan saat ini kami mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Engkau akan memberkati hidup kami. Saudaraku, arahkanlah hatimu tertuju kepada Allah Bapa di sorga dan terimalah berkat-Nya. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, turun atas kehidupan kita semua, menyertai langkah hidup kita semua, dan memberkati kita semua, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Sampai jumpa dalam doa syukur besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.